Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Arafah Akbar. Di channel ini kita akan banyak bahas hal-hal tentang dunia informasi, teknologi, dan komunikasi seperti video ini. Jadi kalau kamu baru pertama kali ada di sini, habis video ini kamu bisa cek-cek video kita sebelumnya. Mungkin aja ada informasi yang bisa bermanfaat buat kamu. Kalau udah, mari kita langsung ke pembahasannya. Di beberapa video kita sebelumnya, kita sempat bahas secara singkat siapa aja yang terlibat di software development lifecycle. Nah, di segmen ini kita akan bahas peran mereka secara khusus. Yang pertama, pastinya programmer. Programmer itu banyak dicari loh, karena sekarang ini kita masuk di era di mana perkembangan lagi pesat-pesatnya terjadi di industri teknologi. Kelihatan dengan banyaknya perusahaan startup di bidang IT, kayak let's say Tokped, Gojek yang paling terkenal, apalagi mereka bentar lagi akan merencanakan untuk IPO. Nah, hal itu agak berbanding terbalik sih dengan minat publik untuk menjadi seorang programmer. Kata Bu Emma Susanti, seorang dosen TI di Institut Sains and Teknologi Akprin, Yogyakarta, mahasiswa itu kebanyakan nggak termotivasi untuk jadi programmer. Dan dikutip dari kompas.com, menurut survei Decoding tentang demografi developer Indonesia, hanya 56% lulusan TI yang kemudian berkarir sebagai developer atau programmer di perusahaan. Sisanya kebanyakan ya jadi developer lepas atau freelance. Nah, buat kamu yang ingin jadi seorang programmer, ini kesempatan yang bagus untuk mulai menetapkan minat dan mulai belajar serius di dunia IT. Jadi kenapa sih orang-orang tuh pada nggak minat sama programmer ini? Padahal bidang ini tuh punya lapangan kerja yang cukup bagus. Ya, ada beberapa tantangan untuk jadi programmer. Untuk itu mari kita bahas apa-apa aja yang harus dilakukan oleh seorang programmer dan apa-apa aja yang harus mereka kuasai. Kita mulai dari programmer itu sendiri. Programmer itu sebenarnya gampangannya tuh seorang yang tugasnya emang nulis kode untuk bikin suatu aplikasi atau suatu program ya. Biasanya programmer itu seorang spesialis di satu bahasa pemrograman. Karena bahasa program itu lumayan banyak ya, ada kayak Java, atau turunannya Android, lalu ada C, dengan turunan-turunannya C++, C#, dan lain-lain, lalu ada Swift, Python, dan masih banyak lagi. Secara umum, programmer itu bertugas untuk terlibat dalam proses perancangan, penulisan, pengujian, perbaikan, sampai pemeliharaan kode. Ayo kita jabarkan aja satu-satu secara singkat apa aja tugas dan tanggung jawab seorang programmer. Nah, yang pertama pastinya ya bikin program. Itu adalah tugas utama seorang programmer. Dan dari tulisan mereka itulah tercipta suatu program yang bisa kita pakai untuk mempermudah urusan hidup kita. Kayak untuk transaksi perbankan, bayar cicilan, gaji karyawan, pesan makanan, pesan ojek, pesan taksi, dan lain-lain. Yang kedua, integrasi end-to-end. Integrasi di sini tuh maksudnya menghubungkan antara front-end dengan back-end. Front-end itu hal-hal yang berinteraksi langsung dengan pengguna, kayak yang kita sentuh, yang kita isi, yang kita kirim gitu. Nah, di sini programmer harus berkolaborasi dengan orang yang bertugas sebagai desainer UI UX. Nah, sedangkan back-end itu biasanya berhubungan dengan data atau pemrosesan di belakangnya. Biasanya beberapa perusahaan itu membedakan posisi seorang programmer front-end dan programmer back-end. Jadi dari sini aja udah kelihatan ada dua macam posisi tuh untuk seorang programmer. Kamu bisa jadi programmer front-end atau kamu bisa jadi programmer back-end. Nah, yang ketiga, memberikan laporan. Di sini tuh kaitannya sama teamwork. Jadi dalam SDLC itu kan ada yang bertugas untuk memonitor jalannya pengembangan suatu produk. Biasanya mereka tuh pakai Scrum. Nah, di mana di dalamnya itu suka ada standing meeting setiap pagi dan evaluasi di sore harinya. Disitulah programmer harus melaporkan pekerjaannya. Apa aja progres, apa aja yang udah dia lakuin, apa aja hambatannya, dan beberapa hal yang ingin dia sampaikan secara singkat gitu. Di luar itu semua ada juga beberapa skill yang harus dikuasai oleh programmer. Ya, di antaranya yang pertama, kemampuan untuk menggunakan Linux. Linux itu operating system gitu, atau singkatannya OS. Kayak Windows, OS X untuk Mac, Android, ya macam-macam lah. Nah, banyak perusahaan IT ini milih untuk mendeploy aplikasinya di dalam OS Linux, karena Linux ini dinilai lebih aman, dan selain itu juga ada opsi penggunaan OS yang open source. Jadi nggak terikat dengan kewajiban untuk pembelian atau perpanjangan lisensi. Memang ada beberapa perusahaan yang membundling OS open source ini ke dalam produk mereka, seperti Red Hat.
Jadi dengan membeli OS di Red Hat, kita bisa dapat jaminan keamanan, perbaikan, pembaharuan, dan servis-servis lainnya sesuai dengan paket lisensi yang nanti kita beli. Berikutnya kemampuan untuk menggunakan database query. Nah, setelah pemahaman akan operating system, biasanya programmer juga harus memahami perintah-perintah atau sintaks query database. Karena database ini merupakan tempat di mana data disimpan. Makanya, programmer harus memiliki kemampuan untuk mengambil, menunjukkan, dan mengolah data sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Berikutnya, kerjasama tim. Nah, pastinya aplikasi yang, khususnya aplikasi besar, akan dikerjakan oleh banyak orang dengan perencanaan dan eksekusi sematang mungkin. Karena itu, selain kemampuan teknis dalam pemrograman, programmer juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Supaya rencana-rencana yang udah dibikin itu bisa terlaksana dengan lancar. Walaupun pada hakikatnya seorang programmer itu biasanya kan introvert ya, mereka lebih senang bekerja sendiri. Tapi untuk produk-produk besar, kerja sendiri itu hampir tidak dimungkinkan gitu. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu skill, soft skill khusus ya, khususnya skill untuk komunikasi. Berikutnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ya pasti ya yang namanya manusia itu pasti punya salah, termasuk programmer. Ada kalanya kode-kode yang mereka tulis itu ada kesalahan gitu, nggak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, disinilah programmer itu harus punya kemampuan untuk melakukan pencarian sampai dengan perbaikan atas masalah tersebut. Pada lingkungan produksi juga tugas perbaikan ini bisa terbagi menjadi dua. Perbaikan agar fungsinya bisa berjalan kembali, dan juga perbaikan supaya masalahnya ini nggak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, itu dia perkenalan tentang profesi programmer. Supaya nggak nanggung, kita coba singgung sedikit jenis-jenis programmer. Yang pertama ada yang namanya programmer web. Sesuai dengan namanya, mereka tugasnya itu bikin program berbasis web atau aplikasi web. Bahasa yang digunakan macam-macam, bisa Ruby on Rails, PHP, .NET, Java, dan lain-lain. Dan biasanya editor yang dipakai itu ya Sublime, atau editornya PHP, atau JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada juga yang disebut dengan programmer aplikasi desktop gitu. Mungkin di era sekarang udah mulai sedikit ya, tapi yang jelas programmer ini berorientasi pada sistem operasi. Biasanya berjalan di atas platform-platform yang independen. Yang ketiga, programmer aplikasi terdistribusi atau distributed application, yaitu programmer yang membuat aplikasi atau perangkat lunak yang berjalan pada komputer dalam jaringan yang sama dan dapat disimpan di server atau di cloud. Nah, yang keempat, programmer library atau programmer platform atau programmer core. Ini biasanya level programmer yang agak advance atau programmer yang udah cukup senior ya, karena kemampuan mereka itu adalah membuat library atau platform atau framework atau core, nah yang nantinya akan dipakai oleh programmer yang lain. Biasanya untuk ke posisi ini tuh perlu waktu ya mungkin 4, 5 atau 6 tahun lah, agak lama, kecuali skillnya bagus banget, kecuali jenius banget gitu. Yang jelas posisi ini diduduki oleh seorang senior programmer. Yang kelima, programmer system. Programmer system ini seorang programmer yang tugasnya membuat operasi dan firmware, kayak alat-alat untuk compiler, assembler, I/O, routine, interpreter, scheduler, macam-macam lah. Berikutnya juga programmer kernel. Programmer kernel ini kaitannya sama aplikasi untuk program yang tugasnya mengatur permintaan input dan output dari perangkat lunak dan menerjemahkannya ke dalam instruksi-instruksi di CPU ataupun komponen elektronik lainnya di dalam sebuah komputer ya. Berikutnya yang ketujuh yaitu programmer driver. Tugasnya mereka itu adalah membuat suatu antarmuka perangkat lunak yang akan terhubung dengan perangkat keras gitu. Driver lah, seperti kamu untuk bisa berkomunikasi antara PC dengan printer kamu. Nah, biasanya kamu perlu install yang namanya driver. Nah, inilah programmer driver. Biasanya skill set mereka spesifik untuk mendevelop fungsi-fungsi tanpa perlu tahu rincian tepat dari perangkat keras yang digunakan. Jadi kesimpulannya, posisi-posisi programmer ini atau pencarian programmer di perusahaan-perusahaan itu cenderung masih banyak dan berbanding terbalik dengan minat masyarakat untuk menjadi seorang programmer. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk kamu yang
ingin berkarir, khususnya untuk kamu yang tertarik di dunia teknologi, kamu udah bisa mulai mempertimbangkan pekerjaan programmer. Dan itu juga video kita kali ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk yang udah nonton. Stay smart and calm. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu dan Assalamualaikum.